Halo, perkenalkan saya Sulistyo Hadi, saya biasa dipanggil Tio. Saya adalah mahasiswa Universitas Siber Asia. Perkenankan saya di sini saya akan coba memaparkan terkait pengamatan saya terhadap media massa televisi, yang dimana pengamatan ini adalah bentuk salah satu tugas saya sebagai mahasiswa untuk mata kuliah komunikasi massa KM 103. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu, yang dimana televisi adalah satu media massa yang mempunyai berbagai fungsi. Fungsi televisi adalah sebagai alat informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi, baik nasional maupun internasional. Informasi ini berguna untuk menambahkan ilmu pengetahuan mereka akan berita yang diserap oleh masyarakat yang menggunakan media tersebut. Sesuai catatan McGill 2011 halaman 63. Televisi hanyalah sebuah alat untuk proses penyampaian pesan pada halayak. Namun televisi mempunyai program siaran yang dikemas secara memenuhi kebutuhan audiens. Televisi menciptakan berbagai program-program atau acara yang bisa dinikmati oleh audiensnya. Setiap program atau segmen yang diciptakan oleh produser mempunyai jenis program yang berbeda-beda. Apakah jenis hiburan atau pendidikan atau informasi? Di sini saya akan coba memaparkan terkait pengamatan saya terhadap salah satu berita di salah satu stasiun TV. Dalam masyarakat modern, media massa merupakan bagian dari kebutuhan penting dalam menerima dan mendapatkan berbagai macam informasi. Media massa terdiri dari berbagai macam bentuk, diantaranya adalah media televisi, radio, koran, majalah, maupun smartphone. Berdasarkan dari berbagai macam media massa cetak ataupun media elektronik yang setiap hari kita konsumsi, itu tak bisa dipungkiri bahwa komunikasi dalam menembus bagian kehidupan kita, terlebih media televisi yang menggabungkan antara audio dan visual, sehingga para audiens lebih mudah dan lengkap dalam menerima suatu pesan. Disadari atau tidak, efek komunikasi massa ini berpengaruh secara kognitif, afektif, dan behavioral. Media massa yang menjadi agen sosialisasi menyebarkan nilai-nilai, memainkan peran penting dalam transmisi sikap, persepsi, dan kepercayaan. Di sini saya coba mengamati terkait pemberitaan coronavirus disease 19 atau yang lebih sering disebut dengan COVID-19. COVID-19 hingga saat ini masih menjadi perbincangan banyak orang dan menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Pada awalnya, wabah atau pandemi ini berasal dari kota Wuhan, provinsi Hubei, China, dan telah menyebar dengan begitu dahsyat, menggemparkan seluruh belahan di dunia. Pandemi ini juga telah menewaskan puluhan bahkan ratusan ribu jiwa yang tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, COVID-19 hingga pada hari ini telah menewaskan sekurang-kurangnya 1028 jiwa per tanggal 14 Mei 2020. Tidak dapat dipungkiri juga adanya pandemi COVID-19 yang menyebar sangat cepat mengakibatkan timbulnya rasa kecemasan pada masyarakat. Untuk melakukan penanganan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau biasa lebih dikenal dengan PSBB. Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2020 dan juga keputusan presiden atau Kepres nomor 11 tahun 2020. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Reporter TV, masyarakat merasa cemas dengan adanya pandemi COVID-19. Masyarakat merasa cemas karena takut terhadap penyebaran virus corona yang begitu cepat. Selain itu, masyarakat juga cemas terhadap gejolak ekonomi yang terjadi, meningkat kebutuhan pokok, dan menurunnya tingkat penghasilan masyarakat, membuat masyarakat semakin cemas dalam menghadapi COVID-19 ini. Lalu selain itu, adanya berbagai berita yang diterima masyarakat melalui media massa seperti televisi ini yang menayangkan semakin meningkatnya dan meluasnya daerah yang terdapat COVID-19. Semakin menambah tingkat kecemasan masyarakat terhadap kondisi perekonomian yang akan dihadapi.
Kecemasan masyarakat bukan tanpa dasar. Hal ini dikarenakan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan menurunnya harga jual hasil perkebunan maupun pertanian hingga pendapatan masyarakat yang begitu drastis menurun. Berdasarkan hasil pengamatan, efek pemberitaan media terhadap persepsi masyarakat dapat disimpulkan bahwa efek media dalam kasus ini bersifat strong effect atau powerful effect, sejalan dengan Ballet teori atau teori peluru. Media memberitakan dan informasi di media dikonsumsi langsung oleh halayak, khususnya halayak umum tanpa segmentasi usia, gender, pendidikan atau pekerjaan. Efek media juga bersifat strong effect. Efek yang kuat dapat dilihat indikatornya dari aspek kognitif, di mana pengetahuan masyarakat meningkat tentang virus corona. Lalu pengetahuan tentang perbedaannya dengan penyakit lain atau upaya pencegahan yang harus dilakukan afektif dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat yang segera melakukan upaya-upaya pribadi untuk menjaga kesehatan diri dan keluarganya. Behavioral terbukti dari perilaku dan kebiasaan baru yang terbentuk pada masyarakat untuk menghindari diri dari terkena virus corona ini. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengamatan pada media massa televisi. Sekian dan terima kasih.